Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di Sahabat Indonesia di konten Warisan Wawancara Rizwan. Seperti biasa, spesial, tamunya spesial, mobilnya juga spesial ya. Kali ini gue ditemani sama Mas Aga. Sehat gak? Halo Mas, sehat bro. Sehat ya? Dengan Corolla Liftback. Salah satu mobil yang gue dulu kepengen banget. Karena mengingatkan gue dengan i86. Oke, oh jadi ada sempet pengen ya? Karena i86 kan, oke. kalau ditanya nih teman-teman nih, lu kan anak Honda banget Mas, kalau lo ngomongin lo pengen pindah dari Honda, mobil pertama yang gue pengen, ya i86. Iya. Gue rela jual semua Honda gue asal gue dapet i86. Karena itu salah satu mobil impian gue lah. Kalau kata Adi, udah lah gak usah lah, lu main-main Toyota lah, Toyota punya gue aja, lu Honda aja. Gak usah acak-acak pasar gue. Kata Adi gitu. Iya. Sekarang ada Corolla Liftback yang menurut gue setelannya sip banget, kondisinya sip banget dengan berbagai macam transformasi sebelumnya. Bener gak ya? Iya. Dengan melewati panjangnya dengan mobil ini udah di tangan Mas Aga. Sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Mas Aga dan Corolla Liftback-nya, buat teman-teman yang lagi nonton jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Terus juga lagi cari official merchandise dari Indonesia, bisa langsung cek ke Tokopedia sama Shopee-nya dari Indonesia. Itu ada merchandise, ada apparel, ada stiker, ada segala macam, ada kaca film, ada knalpot, semuanya lah. Pokoknya buat teman-teman semua yang lagi butuh barang-barang, coba cek aja dulu di Tokopedia sama Shopee. Kali-kali cocok, langsung di check out gitu. Tanpa berlama-lama. Gue mau nanya, ini mobil Corolla Liftback tahun berapa dengan tipe apa? Ini aslinya tuh kalau misalnya sesuai STNK tuh 88. Oke. Which is itu Gen 1. Oke. Nah, 88 Gen 1, ya muka Gen 1 kan lampunya kotak-kotak gitu ya. Betul. Gitu. Nah, tadi kalau kita sempat ngobrol tadi sebentar ya, itu yang waktu itu lo lihat yang di acara yang lo bikin juga tuh, Toyota Soul Nation itu Gen 1 tuh gua. Oh, masih Gen 1? Masih Gen 1. Habis itu di facelift jadi Gen 2? Jadi Gen 2, benar. Oke. Gitu. Tahun 88. Di belakang pun ada beda nggak sih, Gak? Ada. Ya? Jadi garnisnya. Oh, garnish. Garnish sama stop lampnya beda. Oke, kalau depan tuh bumper beda. Kalau antara Gen 1 Gen 2 nih ya. Iya. Beda, headlamp beda, grill beda, bumper beda. Oke. Gitu. Oke. Nah, sekarang gue mau nanya, pertama kali lu dapat mobil ini kondisinya kayak gimana? Nah, jadi pertama kali gue Di tahun berapa? dapet mobil itu Mas, itu di 2013 kalau nggak salah. 2013, oke. Ya, jadi ini ya gue cerita sedikit ya, Iya. backgroundnya ya. Jadi tuh, jadi gue dapet itu di 2013, itu sebagai gantinya dulu gue punya sempet make sebentar Starlet. Oke. Sempet make tuh, Starlet 91 ya kan. Jadi kayaknya gue nggak terlalu hafal Starlet ya, tapi kayaknya 91 tuh kayaknya yang bumpernya lurus-lurus gitu loh. Iya benar. Iya kan? Ya itu. Dengan garnish hitam belakangnya. Iya, itu gue dapet 91 nggak lama, terus gue tabrakan beruntun. Oke. Ya, jadi waktu itu gue masih kuliah. Oke. Gue masih kuliah di Bandung. Oke. Ya, baru dapet tuh mobil kan nih, Starlet kan, terus kayak pengen lah ya kan gue bawa nih buat ngampus ya kan. Bandel ya, waktu itu bokap bilang kayak, udahlah mobil di Jakarta aja, kamu kuliah gak usah pakai mobil gitu kan, lu naik motor aja gitu. Terus gue beralasan lah, bentar mau ngambil ini, mau ngambil itu gitu-gitu. Pokoknya urusan perkuliahan lah gitu ya. Sebenarnya lo biar diain nih. Biar diain, ya sebenarnya nggak perlu pakai, ya bisa pakai motor gitu kan. Tapi ya namanya juga, ya lu baru dapet mobil ya kan, pasti kan lu pengen ya jalan-jalan sama teman-teman lo dan segala macem lah ya. Terus tabrakan lah gue. Di daerah Bandung? Di Pasopati. Oke. Ingat banget tuh gue. Di jembatan? Di jembatan. Oke. Jadi kondisinya tuh, itu gue nyampe Bandung tuh udah kayak jam-jam 6:30 udah gelap lah gitu. Oke. Dan apa namanya, hujan emang. Oke. Gerimis gitu. Ya gue dapet tuh, ya ini cerita lagi, gue dapet, ya waktu itu gue dapet SCTS aja. Itu mobil hitam, terus udah gitu pakai pelek kalau nggak salah 17 gue, kalau nggak salah. Terus peleknya kalau nggak salah
Mercy-mercyan gitu lah waktu itu, gue belum hafal ya. Jadi waktu itu gue nyari mobil tuh, gue belum mindset, gue belum wah pokoknya gue nyari yang masih original segala macam. Gue justru nyari, gue udah yang siap nongkrong nih, gitu. Jadi gue belum ngerti tuh ya kan. Yang siap nongkrong, yang mana pada saat itu tuh ya udah waktu itu L17 terus udah gitu dalamnya tuh yang udah full audio gitu Mas. Waduh gue bilang terus beneran siap nongkrong. Terus lu tau gak yang sempet kan ini masih kayaknya bawaan mobil tahun vibes tahun 2000-an gitu yang kayak retrim MB-Tech yang wajik gitu men. Waduh gue bilang. Oh kalau gue ngomongnya kalau sama Adi kan gue juga pakai Starlet terus gue kulitin full. Oke. Iya kan, gue pilih full. Tadi di luar Starlet, di dalam lounge bangsat. Di dalam kayak lounge. Karena kerut bos, kayak Mercy. Iya. Wajib. Ya, sofa berarti. Sofa rumah ya. Gitulah, terus udah gitu. Ya udah nih, jalan segala macem. Ya ternyata gue udah ngelihat mobil, jadi mobil depan berhenti. Abis itu udah merah stop lamp, gue liat udah agak ya jaraknya lumayan lah ya kalau misalnya pengereman itu dalam kondisi yang prima tuh harusnya mobil gue bisa berhenti gitu kan. Tapi gue udah abis nih, anjing kok nggak berhenti mobil gue, nyelonong bae gitu, cedak anjing gak lama dari belakang cedak gitu. Nah, wah anjing. Akhirnya, terus udah gitu, ini juga nih apa namanya satu detail juga, udah sunroofan juga, gitu. Jadi itu pintu nggak bisa gue buka dong ya kan karena udah mundur nih fender nih kan dihimpit tuh, maksudnya gue nabrak depan terus gue ditabrak belakang, jadi gue posisi di tengah tuh. Ya pintu nggak bisa gue buka. Jadi tadinya gue mau ala-ala nih keluar dari sunroof nih kan, hampir gue ala-ala, masih sempet kepikiran tuh, terus habis itu wah kayaknya too much nih, ya udah gue lewat jendela supir, akhirnya gue keluar gitu, gue gitulah pokoknya. Itu lumayan juga. Enggak, kalau lihat dari atas ternyata nggak muat, ya kan agak lucu. Mau ngapain sih mas? Nggak tahu lagi. Atas nih ya kan. Asli. Hancur nih gak? Hancur. Jadi belakang. depan belakang hancur. Udahlah. Ya gue juga nggak into juga gitu kan untuk mobil gitu. Jadi ya udah akhirnya itu kayaknya asuransi all in gitulah, terus ya udah ya dibayarin seberapanya semobil-mobilnya gitu. Ya semobil jual udah sama asuransi dah. Oke, nah pertanyaan gue, itu kan lu punya Starlet tahun 91, bener dong? Dan abis itu kenapa pilihannya ke liftback yang dimana tahunnya lebih tua dibanding mobil? Kan gini, banyak banget orang yang mungkin kan kalau ini lo posisinya sebagai mobil yang tadinya bekas dimodif nih, lo jadinya nggak bisa ngerem dengan mungkin kondisi mobilnya yang tidak prima yang seperti yang lo omongin. Tapi kan ada beberapa orang yang ngomong kayak, oke ini termakan dengan tahun nih makanya remnya jadi gini-gini segala macam. Tapi kenapa lo memutuskan untuk jadi beli mobil yang lebih tua dibanding mobil yang sebelum lo tabrakan? Nah, jadi gini mas, ceritanya itu gapnya lumayan lah ya. Kayaknya gue lupa deh gue punya Starlet itu tahun berapa, mungkin ada kali gapnya 2 tahunan kali ya, 2-3 tahunan, gue lupa lah sekitar itu. Terus akhirnya jadi ya awalnya lagi-lagi kan sebenarnya ini seimbang nih antara budget dan pilihan mobil gitu. Tapi di situ gue udah budget segini yang mobilnya beda apa ya gitu. Gue udah kayak gue nggak demen ngeliat twin cam, entah kenapa ya waktu itu kan mungkin gue belum ngeliat KZ tuh kayaknya, belum ngeliat LR. Mungkin kalau waktu itu gue udah ngeliat KZ atau LR mungkin gue pengen twin cam mungkin gitu kan. Wah gue pengen twin cam sih, tapi belum. Jadi waktu itu tiba-tiba ya waktu itu udah ada OLX belumnya, gue lupa deh, pokoknya di marketplace lah gue lupa. Terus apaan nih twin cam liftback, kayak baru tahu kan Corolla, terus kayak wah bentuknya emang lucu banget. Iya bentuknya kok lucu ya, kok aneh ya, kok bagus nih gitu. Maksudnya ini bahan bagus sih gitu. Cuma maksudnya gue waktu itu belum berpikiran bahan ya. Kan kalau misalnya kita ngomongin bahan kan berarti lo udah punya proyeksi ke depan, mobil mau lo apain aja nih gitu kan. Gue belum ada tuh kesana, gue cuma kayak bentuknya beda. Jadi lo terpikat dengan bentuknya. Yes, ya. Dan harganya juga masuk kan, range-nya kan, gak jauh-jauh dari Starlet gitu-gitu kan masih. Benar. Ya udah deh, akhirnya ya gue waktu itu dibeliinnya gue
ya waktu itu kan masih belum punya waktu ya gitu. Jadi ya bilang minta bokap ya buat ini nih hadiah lulus nih gitu. Gitu. Tahun 2013. 2013. Kondisinya kayak gimana pertama kali? Nah, Lu kondisinya nggak nyari mobil main lagi nih sekarang? kenapa? Nggak nyari lagi mobil yang udah siap nongkrong sekarang? Enggak. Malah waktu itu tuh definisi yang siap nongkrong itu kayaknya udah entah tergeser, entah terlupakan, entah gimana lah, gue lupa ada kan. Akhirnya gue nemu lah ini, liftback nih ya kan. Jadi awalnya tuh Mas, itu warnanya biru. Oke, biru tua Salmen? Warnanya biru Subaru gitu. Oke. Jadi lo bayangin nih, jadi bentuknya ya mungkin nanti ada ya. Jadi biru Subaru gitu, peleknya tuh 14 rally look gitu. Oke. Gitu. Jadi mobil tinggi lah. Yang mana waktu itu rally look ya gue belum terpapar sih. Mungkin waktu itu udah ini ya, tapi gue belum terpapar. Ya udah biru. Ya sebenarnya kalau misalnya mau ditanya kondisi kalau boleh dibilang semi bahan kali ya. Oke. Ya 60-70 lah. Oke. Karena sebenarnya catnya pada saat itu becek nih. Maksudnya masih basah, masih mulus lah gitu. Cuma memang kalau lo deketin gitu, ya udah ada tuh yang kayak karat-karat gitu, yang di kaca-kaca belakang gitu-gitu tuh yang kayak aduh gitu, ya udahlah gitu. Dan itu mobil pada saat itu sih kalau boleh gue bilang harganya gue dapat juga yang nggak murah banget, ya maksudnya pasaran aja gitu. Gitu. Dan ya udah nih, gue dapat dan ternyata ini punya anak komunitas. Nah, gitu. Makanya setelannya kayak gitu. Makanya setelannya gitu. Jadi ini ternyata punya kesayangannya dia lah. Oke. Gitu, punya kesayangannya dia dan kesayangan anak-anak komunitas gitu loh. Gitu. Salah satu ininya lah, maskotnya nih ceritanya. Nah, salah satu maskotnya. Jadi istilahnya tuh kalau di komunitas liftback pada saat itu dia salah satu yang paling sering nongkrong lah. Mobil itu salah satu yang paling aktif nongkrong lah ya. Gitu. Jadi terus habis itu kan gue nggak kepikiran ya, maksud gue nggak kepikiran join komunitas atau apa gitu kan. Yang penting ya gue dapat liftback aja, mobil beda nih gitu kan. Terus itu lo mau nggak gue invite ke grup ini? Oh ya udah boleh gitu kan. Ya udah gue masuk, terus ya jadinya tuh feeling mendapatkan mobil itu pertama kali adalah ada sentimen yang punya gitu loh Mas. Ada sentimen yang punya kalau misalnya ini mobil gue rawat banget nih, ini kesayangan gue banget nih, kayak gitu-gitu loh. Jadi kan itunya tuh ada kayak ke transfer lah gitu. Jadi kayak gue dapet mobil, berarti gue harus meneruskan ini dengan juga sepenuh hati. Gitu. Jadi ya udah. Pokoknya transfernya adalah sayangnya si orang itu ke lu. Ya saya kayak ini ya dulu mobil kesayangannya anak-anak nih di grup gitu. Jadi kayak ada ya udah berarti gue harus juga menjaga itu ya sepenuh hati lah gitu. Belum kepikiran tuh gue nyari-nyari JDM lah, UDM lah, belum. Belum. Tapi gue dari dulu satu Mas, gue pengen banget itu. Gue pengen punya mobil tua yang pokoknya catnya kalau gue parkir samping Porsche gitu ya, samping BMW, samping Mercy nggak kalah gitu. Setuju gue. Beceknya tuh nggak kalah. Mobil gue boleh tua tapi tadi dulu bro, gitu. Iya. Gitu. Itu udah ada tuh di kepala gua. Oh jadi lu maunya memang mobilnya, berarti lu sudah terbetik biarpun nggak dimodif dengan bentuknya, tapi yang penting catnya dulu. Yes, itu semenjak gua punya Starlet. Gitu. Itu udah ada. Nah ini, sorry, gua mundur sedikit ya. Apa? Jadi ini ada cerita lucu lah ya. Jadi Starlet itu kan warnanya hitam, yang waktu itu gue dapet. Gue pengen ya minimal maksudnya catnya mulus lah kayak mobil baru pada zaman itu ya, Avanza kayak apa kayak kan gitu kan. Tapi kayak cat mobil baru lah gitu ya, hitam. Udah nih kayak waktu itu kan lagi-lagi ya terhalang dengan waktu yang belum ada ya, jadi mungkin bokap cari alternatif gitu. Terus udah lagi dibawa ke tukang ngecat gitu kan, set. Begitu keluar, gue kan waktu itu belum tahu Mas, cat basah tuh gimana sih, terus yang kayak kulit jeruk apa belum nyampe sana gue gitu kan. Terus habis itu begitu datang tuh mobil kan set,
ini udah dicat nih. Gue lihat-lihat, gue kelilingin gitu kan kayak iya sih, tapi kilapnya sebagian doang, Cut. Sebagian doang, cuy. Jadi kayak kilapnya cuma ya di kap mesin ya basah sih gitu mungkin sih. Cuma di bagian lain kok agak ngedop ya gitu. Kayak oke, gue masih meyakini diri gue kalau ini cat baru gitu. Maksudnya ini sama kayak mobil baru. Tapi habis itu ya gue akhirnya ditampar oleh kenyataan gitu kan. gue parkir di samping ya waktu itu mobil apa lah ya, Avanza gitu kayak wah buluk banget ya mobil gue ya. Ada-adanya buluk ya. Ternyata ngesol atau? Ternyata itu dikerjain sama om gue di rumah. Cakep. Terakhir yang ngecat di rumah itu temen gue namanya Beler, ngecat di rumah, buka pintu ada iya lah yang ngecat New Ice di rumah. Itu ngecat di rumah dan itu kan maksud gue gini, kalau sekarang kan lo ngecat outdoor kalau yang emang jago kan katanya sebenarnya nggak ada bedanya kan Mas. Betul. Antara oven dan luar gitu kan. Betul. Ya tergantung lo gimana ininya lah, mungkin ditutupin apa tirai segala macam gitu lah. Ya ini mungkin literally DIY aja gitu. Di luar aja nih. Di luar jadi, aja gitu. Apapun bisa nempel nih teman-teman. Soalnya gini, jadi ada beberapa, kan gue bener tuh ada yang namanya oven, ada yang namanya spray booth. Kan? Spray booth itu nggak oven nih, dia mengakalinya kayak bawahnya kan debu tuh, jadi setiap kita nyemprot terus kan pasti ada angin. Bener. Di bawah tuh ada debu, jadi kalau nyemprot gitu tuh debunya di bawah naik ke atas, jadi mereka ngakalinnya dibasahin bawahnya, supaya debunya tuh nggak jalan. Gitu. Jadi memang tergantung dari treatment si orangnya. Gitu. Ya dan mungkin ini ya semprot aja, jadi yang ada di bawah aja. Ada apa ya naik aja gitu. Naik aja udah. Terus udah gitu gue juga ini baru inget kayak posisi rumah om gue waktu itu di Cempaka Putih. Kayak literally kayak jaraknya tuh yang semacam 50-100 meter gitu dari pinggir jalan raya. Jadi ya lo kebayang lah ya. Gitu. Jadi mana barunya sih gitu yang kayak anjing gitu. Itu nih, abis itu lu dapet lah si liftback. Tapi keadaan cat yang pertama kali lu lihat, ya memang lu bilang kan tadi detailnya, tapi kilapnya sih masih dapet karena ya itu yang gue bilang tadi ya, kesayangan ownernya which is ya dia cukup rajin lah ya bawa ke detailing gitu-gitu. Jadi memang ya shine-nya tuh masih ada, masih ada gitu. Ya udah tuh, habis itu dimulailah perjalanan tuh. Nah, lu memulai perjalanan lu dengan si liftback ini untuk modifikasi, apa yang pertama kali lu kepikiran habis itu lu eksekusi di mobil ini? Iya, yang kayak gue bilang tadi pertama kali, cat. Oke, lu cat pertama kali? Gue cat pertama kali. Jadi ceritanya, sebelum cat waktu itu ya kan waktu itu belum ada ya. Terus habis itu gue ganti pelek dulu pertama kali. Itu udah pasti ya kan. Ya lagi-lagi karena kantong masih terbatas waktu itu gue dapet liftback tuh baru pertama kali kerja kalau nggak salah. Gaji sedikit di atas UMR lah ya gitu ya kan. Ya jadi baru mampunya ya TW-TW. Gitu, TW-TW gue inget kalau nggak salah tuh mungkin kayaknya modelnya kalau sekarang gue inget-inget lagi tuh pelek CE28 kayaknya. Tapi bibirnya mungkin 4,5 inci. Celong ya? Gokil. Jadi sangat amat berpindah nih ya dari rally loop ke situ ya? Iya. Bibirnya 3,5, 4,5 inci, udah gitu pakai ban ngedonat tapi gue nggak berani nyeperin. Gitu. Gila. Jadi lu bayangin betapa ngantuknya bentuknya itu. Anjing. Itu pertama kali tuh? Itu pertama kali sampai, jadi waktu itu gue kan, ya pada saat itu gue kerja di daerah Palmerah lah, ya, di media nih. Rumah lu? Rumah gue di Bekasi. Nah, sebagai kaki lu nih? Sebagai kaki gue waktu itu. Sudah gitu kayak, udah, maksudnya gue abis itu, long story short, gue udah sampai resign dari situ, terus baru ngobrol nih waktu itu, sempet ngobrol lah waktu itu sama yang namanya Mas Angga Rekaro. Angga Raditya. Mas Angga. Ya udah habis itu dia notice ternyata mobil gua, dia bilang, "Iya, gua bingung waktu itu ngeliat ini liftback, gayanya mau kemana sih?" Di Gramedia. Iya. Sama dia dong. Iya. Tapi gua nggak kenal. Oh ya oke. Gua di bawah, dia di atas soalnya gitu kan. Dia kan udah gitu tuh lantai-lantai banyak tuh dia. Gitu. Terus itu kayak, nih liftback, pelek, celong,
ban ngedonat tapi tinggi gitu kan, mau kemana sih arahnya gitu. Padahal suka gitu bacain mobil orang padahal. Waktu itu gitu kan, tapi itu udah jauh setelah liftbacknya udah jadi. Jadi ya itu juga dia kan habis nyebur banget ya 30 tuh kalau salah kan. Ya udah terus iya mas waktu itu kan ya biasalah si terbatas kemampuan kita kan. Itu modifikasi pertama kali tuh Di mobil ini? Di mobil liftback. Setelah itu lo tetap akhirnya ya udah itu sempet setup itu sempet bertahan lah ya, lumayan lama. Tambah satu lagi kengantukan lagi adalah kaca filmnya gelap. Nah tuh, lu bayangin tuh. Sebuah kombinasi aja tuh. Warnanya biru nih masih? Warna biru, masih biru awal. Oke. Berarti dengan cat warna biru, velg dengan bibir, bibir, iya. Velgnya, face-nya putih, bibirnya polish. Dan gue tuh kayak ada masanya nih tiap gue ke parkiran tuh gue jongkok, ngukur kayak anjing gitu loh. Nih kalau ceper gimana? Pasti mati gitu-gitu. Cuma ya karena kantong terbatas dan gue pasti pakai harian tuh nggak berani gue ceperin gitu. Kalau Adi kan ceritanya, gitu dapet mobil langsung pokoknya tujuan utama. Tapi kemarin kan dulu tuh dia tuh sebenarnya, jadi gini, gue bukan, maaf nih teman-teman ya, kebanyakan Toyota itu kalau zaman itu memang arahnya ke velg rally. Oh. Ya Twin, Adi dulu pakai kompe, pakai semua segala macam. Jadi gue pun dulu pakainya OZ Starlet, mungkin dulu pakai velg Mercy. Terus kalau udah ngelihat kesini ya akhirnya salah satu bisa dibilang influence gue tuh ya ke rally. Karena Toyota kan sangat amat top di rally. Kita beberapa legenda rally memang brandnya Toyota gitu loh. Beda sekali sama Honda. Gitu loh. Jadi memang menurut gue Toyota memang terinfluence banget dengan rally. Ya memang kalau dilihat dari sejarahnya kan memang seperti itu kan. Iya, betul. Ya Celica, GT4 gitu sempat merajai ajang itu. Iya, benar. Gitu loh. Saat zaman itu ya gitu. Makanya mungkin di Toyota 90-an yang paling erat influence-nya ya rally itu. Iya. Saat itu setelah lu pasang nih, berapa tahun tuh gak lu? Tadi berapa lama? Mungkin setup itu bertahan setahun. Nah, ya hitungan hampir setahun lah mungkin. Hampir setahun, oke. Hampir setahun lah. Setelah gitu. itu? Setelah itu udah nih, abis itu ya itu kan, gue kan tujuan utama gue adalah punya cat yang becek, yang mengkilap pol gitu kan, pokoknya kan. Ya udahlah, nyari di Facebook segala macem, di marketplace waktu itu, ya Modcom dan lain-lain masih tuh ya kan. Ketemu kerok total gitu kan. Waktu itu kerok total 8 juta gitu kan. Wah gila, bahaya banget lagi iklannya kerok total 8 juta. Loh mas itu baru saya kerok loh, belum saya cat. Mas sampai 8 juta saya kerok, habis itu kalau mau cat bayar lagi. Iya makanya tergiur kan. Kayak pada saat itu kan agak, kerok total 8 juta men gitu. Lu dapet di mana lagi? Wah ini good deal banget nih gitu kan. Ya udah memberanikan diri lah ya kan. Memberanikan diri kita. Itu nah kalau sekarang kan review kan udah banyak nih mas. Waktu itu kan review tuh anjing gua nanya siapa ya gitu ya. Waktu itu juga sama teman-teman di grup WhatsApp tuh di komunitas juga belum terlalu deket juga kan. Jadi kan kayak anjir. Kan lu nggak nulis gini di grup WhatsApp. Bro 8 juta kerok total gas nggak? Iya. Tanda tanya. Gas. Mungkin kalau misalnya gue komunikasiin dulu sama orang di grup kayak bro yang bener bro gitu kan. Tolong kasih tahu kalau udah berhasil, kalau gagal nggak usah katanya. Itu makanya udah gue nggak ada nanya-nanya karena emang udah ngebet banget kan mas gitu kan. Ceburin lah situ. Lu kirim nih mobil lu? Masuk. Nah adalah sebuah bengkel namanya Anugrah Bodywork waktu itu di Jatiwaringin. Nggak akan pernah gue lupa aja pokoknya. Masuk ya kan. Ya kan maksudnya kan proses pengecatan kan ya waktunya kan ada spare lah mas. Betul. Buat lo napas gitu kan. Betul. Ya udah DP sekian terus habis itu nanti dilanjutin gitu kan. Iya. Udah tuh masuk tuh mobil gua.
catnya ini gue pengen, itu juga konsepnya juga belum jelas lagi. Gue akhirnya di repaint warnanya tetap biru, tapi gue cuma bilang birunya pengennya yang beda, gue nggak pengen yang sama kayak biru sekarang gitu. Kalau salah waktu itu sempat dikasih sampel atau enggak tuh gue lupa, kayaknya sempet deh dikasih. Oh yaudah, oke nih, dah dikerjain. Waktu itu gue inget banget bahannya pakai Dupont. Dupont ya pada saat itu kan ya setara lah ya sama Spies lah ya, 11-12 segala macam. Ya udah nih, masuk dikerjain. Nah, bengkel ini itu yang gue tahu setelah berjalan gitu ya, ini lebih kan bengkel tuh kan ada ini juga mas, ada preferensi juga kan mas. Iya. Kan dia akan lebih semangat kalau ngerjain Eropa, ngerjain Jepang, atau ngerjain hantu blau gitu kan, tergantungnya ya. Ada kalau misalnya ada kan yang ngerjain Eropa lebih semangat nih daripada ngerjain Jepang, ada kan gitu. Nah, histerinya ini mobil ini banyak kan ngerjain Eropa. Gitu. Cuma entah lagi promo apalah, gue nggak tahu juga, mau Lebaran juga enggak gitu kan. Jadi kayak ya kan, jadi kayak ya udah gue masukin lah, udah dikerjain. Wah, lama banget nih mobil kelar ya kan. Berapa lama tuh Kak? Wah, ada kali 3-4 bulan lah ya. Ya maksud gue kan kalau untuk sekedar ya yang mana sebenarnya sekarang setelah gue tahu prosesnya, ya sebenarnya 3-4 bulan tuh mungkin standar lah ya, kurang lebih ya. Tapi ya orang rumah kan masih ada campur tangannya nih. Iya, ngerti. Kok lama banget sih mobil di bengkel? Ngapain aja gitu-gitu segala macam. Itu juga sebenarnya guanya bawaannya sebenarnya santai sebenarnya, enggak terlalu. Tapi karena lu push sama itu jadi yang kayak lama banget. Lama banget. Gitu. Ya kan itu kan notabene mobil kan dibeli bokap kan. Jadi kan pasti kan mungkin kaki lo juga. Iya, terus jadi kan yang kayak mobil kok lama banget sih gitu-gitu. Jadi oh iya gitu. Jadi ya terbawa itu juga. Gue tengokin tiap hari gitu kan, terus udahlah pokoknya singkat. Terus pokoknya dalam perjalanan gue ngecat itu tiba-tiba ada aja nih, tapi cuma satu orang sih. Ada orang yang datang datang marah-marah. Emang sih gue ngeliat tuh ada FJ jogrok tuh situ. Mulai perasaan gak enak. Loh, mobil saya bagaimana nih? Mana udah masuk lagi. Ya makanya kayak FJ jogrok emang gue udah lihat lama gitu kan. Terus gitu orang datang tuh bawa bapak gitu kan. Mas gimana nih kalau misalnya ngasih udah nggak mau tarikannya gitu kan. Yang pada saat itu kayak gue udah ngerasa deketnya gitu sama si ownernya nih, sama si tukang catnya. Oke. Jadi kan kayak udah di si bapak itu cabut, terus gue nanya kayak kenapa tuh bro? Ya biasalah gini apa gitu yang kayak sok menenangkan gitu kan. Gitu. Dibanding bapak jadi marah-marah juga sama kayak bapak tadi udah saya tenangin. Iya kan, sok menenangkan gitu dia. Biasalah gitu. Dah. Wah, ternyata makin lama, wah calon FJ juga nih mobil gua nih kayaknya nih. Anjir, kata tukang cat udah mulai mau marah-marah ya. Calon FJ juga nih ya kan. Habis itu udah nih mobil jadi mas, jadi ya jadi dengan gue buru-buruin. Di tengah waktu 4 bulan itu? Iya, kayaknya 3-4 bulan, gue agak lupa sih timeline-nya. Dengan gue buru-buruin gitu segala macem, itu gue inget banget. Jadi ya memang ini kendala teknis juga yang emang ini ya, emang nggak bisa dihindari. Jadi tukang catnya balik. Tukang catnya balik kampung ya kan, yang mana gue tuh bisa ngitung tuh tukang cat itu cuma 2 atau 3 orang gitu, bengkelnya nggak terlalu gede gitu kan, terus balik kampung kan, ya pas gue buru-buruin, ya akhirnya dia turun gunung nih, si yang punya ngecat sendiri ya kan, ngecat sendiri dia, gue waktu itu sempet ngeliat lah, udah jadi nih, jadi waktu itu kayak dia ngabarin gue, bro, mobil udah jadi nih, lo kesini dulu deh, gitu kan. Udahlah gue dateng. Mobil ya basah sih, cat baru gitu. Mengkilap sih gitu kan segala macem. Tapi itu gue aja yang pada saat itu orang awam yang belum ngerti ini cat, ngembang apa gitu-gitu segala macem. Itu gue udah bisa kelihatan pakai mata telanjang tuh, ini bleber nih mas, pernisnya, ya kan, gitu kan, karena gue pengen becek kan, gue bilang kan, ini bleber nih mas pernisnya, oh ya udah, ntar gue ulang nih gitu kan, jadi sempat gue datang lagi, dia lagi ngamplas, tuh, lagi diamplas sama dia, tapi nggak dapet, gitu loh, si
apa namanya si bleberannya itu nggak dapat di amplas. Yang sekarang gua ya lo mau sampai botak juga kan itu kan mesti ditatas abis lagi kan. Iya. Supaya abis itu lo penis lagi. Lo ulang Iya, gitu loh. iya. Lo ulang. Ini tuh enggak. Kayaknya dia mager gitu loh. Gak bisa nih. Iya. Pelan. Cuma gitu doang. Mungkin kayaknya pakai 2.000 doang gitu loh sama dia. Iya. Iya, pakai 2.000 pakai 1.500 doang. Masih ada nih Mas, masih ada Mas gitu yang kayak ya udah akhirnya ya udahlah. Udah deh. Ya udah lu selesain aja lah apa adanya. Akhirnya jadi itu mobil dengan mungkin terburu-buru, abis itu malah nggak enak mobilnya. Malah nggak enak, malah yang... Tapi bilnya 8 juta benar? Kayaknya lebih deh. Kayak beli-beli perintilan Iya, gitu iya, lah. iya. Ya ada aja tuh ya kan. Enggak, tapi si catnya jasanya segitu? Segitu. Segitu bener? Segitu bener. Oh, gue pikir ada plus-plusnya kecil banget gitu pas lagi iklannya. Plusnya bisa 10 nih Mas. Enggak. Emang segitu ya. Mungkin kayaknya lebihnya mungkin kayak 500 apa 1.000 beli yang apalah gitu. Dia tuh keluar mobil malah jadi nggak enak karena ya kan naik. Nah ini juga nih, maksud gue kan mobil tua tuh emang yang sekarang juga gue sadari itu kan kalau misalnya bongkar pasangnya lo nggak bisa sembarangan juga kan. Bener. Lo harus juga perhatiin bengkel yang bukanya tuh yang kayak sak gitu kan sama yang pelan-pelan gitu ya kan. Itu tuh yang mana pas begitu dipasang di mobil gue jadi banyak bunyi-bunyian yang siluman-siluman gitu. Iya. Jadi bener. anjing gue jadi enak nih mobil ya, lo ngerti kan? Kalau bisa beli lagi, kerak Mas. Iya gitu yang kayak paling ada nih yang kali dia. Iya. Gitu-gitu tuh jadi anjing. Jadi akhirnya kondisi terakhir birunya mungkin udah agak lebih gelap sedikit lah gitu ya. Masih kaca film yang gelap itu, terus udah gitu pelek ganti. Pelek udah ganti jadi yang celong itu gue kayaknya mau pakai spek moderat deh. Tapi tetap TW. Oke. Tetap TW. CCW inget banget tuh gue. Pasti CCW klasik. Iya kan? Karena yang saat itu lagi in banget CCW klasik. CCW klasik itu juga. Pada saat itu sih, anjing kalau berapa ya? Kapan nih bisa kebeli nih pelek ya gitu ya CCW klasik tuh ya. Terus ya udah pakai tuh jadi masih dengan keadaan tinggi CCW klasik mungkin lebar-lebar 7 gitu lah ya. Gitu. CCW klasik lebar 7 tuh. Kata CCW, gue gak pernah bikin lebar 7. Gak pernah bikin, gue 15 tuh gak pernah bikin gue. 17 minimal gitu kan. Ya udah, tuh sempet itu memasuki fase terngantuk tuh. Oke. Fase mobil terngantuk, wah anjing jelek banget nih mobil. Males banget tuh. Ada kali berapa bulan tuh gua anggurin, nggak gua pakai. Oh iya. Males. Iya. Karena kan padahal udah ngeluarin duitnya. Udah ngeluarin duit. Makanya tuh keluarnya tuh nggak enjoy gitu loh kayak wah jelek banget mobil, kayak mau gue jual deh, gitu-gitu. Kepikirannya malah jadi ke situ. Udahlah, itu jarang banget tuh gue pakai sampai kayaknya waktu itu udah habis itu perjalanannya kan gue dapet kerjaan baru nih gitu kan, dapet kerjaan baru. Terus gue kerja di luar kota. Oke. Kerja di luar kota ya, jadi mobil ya emang terbengkalai lah. Terbengkalai, tapi masih ada tuh ya bokap tuh yang di rumah juga nih kayak tuh mobil kalau nggak dipakai jual aja lah udah gitu-gitu. Iya nih kayak mau dijual gitu yang kayak cuma belum sempet masarinnya apa segala macam gitu-gitu kan. Udah gue kerjaan di luar kota tuh lumayan tuh, gue di luar kotanya pindah beberapa kota lah gitu ya. Sampai akhirnya gue ya alhamdulillah terkumpul gitu ya, pelan-pelan ya terkumpul, terus abis itu ketemulah nih yang namanya Brilliant Motorsport. Mas Haris. Lihat waktu itu lihat liftbacknya dia tuh. Yang putih hitam tuh kalau lo tahu kan. Pakai Equip 01. Udah gitu fendernya di over fender gitu kan. Wah anjing, ini nih gue bilang nih kayak wah gue pengen banget. Waktu itu gue cuma manifesting aja. Anjing gue kalau misalnya ini liftback gue nih kalau misalnya mau gue cat lagi, gue bahasanya itu belum bangun tuh mau gue cat lagi, gue pengen banget nih naruh di Brilliant nih karena dia udah pernah ngebangun itu kan. Jadi kan maksud gue kan jadi gue tuh ngelihat bengkel kayak oh dia
emang passionnya sama nih, gitu. Jadi ya kan, maksudnya kan lu juga pasti komunikasinya sama orangnya juga lebih gampang karena dia udah pernah ngerjain mobil itu, kekurangan mobil itu jadi udah tahu. Iya, akhirnya udahlah, long story short, akhirnya bismillah deh, beranikan diri kan, gitu kan. Bawa nih, Mas. Ya biasa lah ya ngobrol, gue liat liftback lu ini, kayak gue mau ngerjain liftback juga mas ini. Oh iya, udah sekian, mas bisa ya dicicil kan gitu kan? Oh iya aman, bisa mas gitu kan? Udahlah masuk tuh, masuk. Udah situ kan lumayan lama itu masuk kalau nggak salah 2017 akhir atau 2008, kayaknya sih 2018an lah. Masuk tuh, masuk, udah gitu, bener nih, udah, maksudnya kan gue tiap hari main ke situ tuh, ya mobilnya aneh-aneh kan, yang datang ke situ kan. Bener. Ya ada Vario ya kan, Vario biru. Varionya punyanya. Gunte. Ya itu Gunte, juga. Gute, Iya, di situ semua tuh. Di situ semua tuh. Tuh gue juga masuk Brilian gara-gara mereka. Gue waktu itu ngerjain di Brilian tuh E36 yang abu-abu. Oh ini yang punyanya. Bronto ya. Oh itu juga sempet lama tuh di situ. Iya. Sempet gue Gute, Mas Haris tuh emang deket banget kan. Jadi gue kesana ya ketemu sama Gunte, ketemu sama Gute gitu. Iya. Tuh sempet nongkrong lama tuh pakai Boyd tuh kan. Pakai apa ya? Pelek dari Amrik loh. Gitu kayak ya itulah. Habis itu udahlah, terus habis itu masih chat aja kan, ya habis itu racun-racun nih mulai ya kan, racun-racun mulai, enggak nanti pelek pakai apa gitu, belum ada nih mas, gue bingung pakai apa ya anaknya gini, nih coba lo lihat nih, ya itu gue lupa ya, kayak waktu itu gue lupa apakah Adi udah pakai SSR apa belum tuh, gue lupa tuh, kayaknya sih udah, kayaknya ya, jadi gue suka mes-mesan mas, gue kayaknya waktu itu liat SSR juga, tapi kayak oh ini nih, gue ada nih, gitu ditunjukin lah. Mungkin sekarang waktu itu nama Instagramnya Red Wheels atau apalah, pokoknya orang Pekanbaru deh pokoknya. Terus kayak anjir, ada nih, wah anjir, harganya juga masuk nih ya kan, speknya juga cakep nih, 4 cepet nih ya kan, wah udah beli. Speknya berapa? Enggak? Speknya tuh, nah itu juga kalau nggak salah, kalau yang gue inget ya 89. Tapi ET-nya gue lupa, tapi yang belakang sih kayaknya ET-nya kecil 20-an gitu. Yang 8, jadi yang 8-nya aman. 8-nya aman, belakangnya kan pengkang banget tuh kayak si Salmen sekarang tuh, kurang lebih lah gitu. Udah tuh beli, ya udah nggak lama datang tuh velg. Ya udah, wah anjing liat cakep banget ya segala macam. Habis itu gue inget ya tuh ngerjain velg itu polisnya di Diwan. Datang waktu itu gue bawa mobil lain sih. Nggak ketemu Diwan? Nggak. Untung. Korslet. Susah ngobrol sama dia. Jadi gue datang sampai sana, terus waktu itu gue kalau salah bawa Yaris. Gue waktu itu kalau nggak salah sampai sana bawa Yaris, terus kayaknya ada mas nih nanya, mas, wah cakep mas velgnya, ini mau dipasang di Yaris mas? Oh enggak mas, di liftback. Yang apa namanya ke belakang gua kenal Aska Yukatama. Oh Aska. Mas-masnya itu Aska. Iya, mas-masnya itu Aska. Ya itu pertama kali juga tuh gua kenal sama Aska situ. Habis itu ya udah setelah ketemu kita ngobrol lah segala macam kan. Ya udah itu akhirnya udah kelar 2018. Itu gue puas banget sih. Warnanya apa gak? Nah warnanya waktu itu nggak biru lagi? Nggak biru lagi, udah cukup biru. Biru. Warnanya itu gue pengennya abu-abu. Abu-abu tapi, nah ini juga nih, gue tuh juga seneng banget explore warna. Mas, jadi kayak gue pengen nyari warnanya yang, ya misalnya kayak lo pengen abu-abu tapi anjing abu-abu apa ya yang biar nggak kayak jadinya ntar kayak Avanza gitu, ya kan? Abu-abu apa ya gitu yang, wah itu cukup lama juga tuh prosesi mencari warna tuh. Lihat, terus habis itu ya udah gue udah dapet sekarang. Oke, kalau lo mau cari-cari warna-warna yang sadel-sadel gitu tapi beda, ya BMW sih. Jadi akhirnya warnanya waktu itu gue inget banget. Namanya Champagne Quartz Metallic.
Champagne quartz metallic. Iya, Bukan warna ini berarti? Bukan. Oke. Bukan. Soalnya Mas Harisnya pun karena referensinya banyak. Iya. Gue kan suka ngobrol juga Iya. sama Mas Haris ya. Jadi itu dia kayak bisa yang kayak lu ini aja gini-gini. Iya, iya. Karena ya yang tadi lu bilang, Iya. Mas Haris itu adalah salah satu senior gue yang bisa gue bilang tuh bisa sharingnya enak. Iya. Sama bengkel karena dia passionate juga dengan ngerjainnya, jadi gue sharing, gue yang kayak, Mas, kok ini gimana Mas? Kok ini gimana? Lu gini Wan, gini. Jadi gue karena dia ya lebih senior lah dari gue untuk main mobilnya segala macam. Jadi gue tuh sangat amat terbantu sama Mas Haris. Berarti itu juga yang di sama lu nih kejadian. Iya, jadi kan gue bilang kan, Mas, gue pengen abu-abu Mas. Abis itu kan ya udah langsung dikeluarin dong tuh si kartu itu kan. Ayo, lo mau tarik kemana nih? Pilih le gitu kan. Terus habis itu, Mas, gue mau abu-abu tapi akhirnya nggak dapet juga dari si itu. Akhirnya gue nyari sendiri abu-abu gitu kan, nyari anjing ini nih kayaknya nih. Gue bilang kan, Mas, nih gue pengen warna ini Mas, kayak cakep nih gak gitu. Udah, mesti kan lu udah dapet approval dari iya kan. Jadi mereka juga ngerjain, akhirnya lu jadi PD si yang ngerjain juga maksimal. Iya, jadi kan oke gitu kan, kita udah sepaham nih gitu kan. Udahlah, tembak set. Jadinya sih wah gokil sih. Ada tuh fotonya gue yang lo ngerti gak sih, kayak lo anak kecil yang baru dibeliin mainan baru gitu. Yang wah anjing kayak pengen cepet-cepet bangun pagi nih. Karena waktu itu gue ingat karena waktu itu gue ngerti, gue iya kan, yang pengen cepet bangun pagi karena waktu itu ya ini gue juga baru inget ngambilnya itu kalau nggak salah udah gelap. Jadi lu nggak kena matahari. Iya, cahaya maksudnya warna real itu belum kelihatan. Ada jam 9 pagi kan gue bangun tuh anjing, gue biasa bangun jam 11 ya kan. Set bangun, gue pindahin mobil ke samping. Tes bawah ke tembak sinar matahari. Wah anjing nih, ini baru nih cat nih gitu. Ini baru cat nih gue bilang. Iya. Ini nih baru akhirnya gue mau ini baru worth it gitu. Ya, cuma emang, disitulah baru gue tahu namanya tuh restorasi gitu, bangun. Karena waktu itu kerok total kan, ditrondolin semuanya. Kayaknya yang stay cuma dashboard doang. Kayaknya kaca-kaca semua turun. Mesin turun nggak ya? Mesin nggak sih. Tapi ya maksud gue ya gitu jadinya lama karena juga gak cari nih karetnya, gak cari nih listnya gitu-gitu. Yang mana kan wah agak gelagapan juga kita kan kayak wah ya untung waktu itu gue udah tergabung di grup juga dan akhirnya kayak ya udah dibantuin deh tuh sama ya Om Yosef ya, thank you tuh ya kan ya anak-anak grup lah, Om Hema segala macem, anak-anak liftback lah pada waktu itu gitu. Jadi ya udah akhirnya jadilah tuh mobil. Jadi itu mobil kalau nggak salah Mas ngejar, intinya kejar-kejaran mulu deh hidup gua kalau sama tukang cat gitu ya, ngejar IMS. Ngejar IMS 2018 kalau nggak salah, apa 2017 ya lupa tuh gitu. Ngejar IMS. Jadi itu mobil langsung taruh di IMS kan, bareng beberapa anak liftback waktu itu, salah satunya Om Willy, Willy Keraf. Ya, Willy Keraf. Dia juga lagi bangun juga waktu itu, cuma mungkin nggak belum seserius gua waktu itu, karena cuma yang siram-siram doang gitu ganti warna. Ya udah, terus ya udahlah mulai itu ya setup ya kayak yang lo tahu biar bertahan cukup lama lah ya sampai. Nah, ini kan warna udah ganti nih, velg udah ganti. Suspensi waktu itu? Suspensi waktu itu gue pakai, masih pakai pot kit. Potong dikit. Potong dikit. Benar. Ya suspensi custom dari bengkel-bengkel deket rumah gitulah ya. Dan ya waktu itu sih gesrot masih ada tuh di belakang ya kan. Dia kan gue bawa kan dari rumah gue di Bekasi ke G-Expo kan gue lewat tol gue bawa kan. Masih ada seret gitu. Masih kayak, duh anjing. Baret kayak sih gitu. Cat baru lagi nih. Cat baru kebakar ya. Makanya baret masih kayak gitu. Terus udah tuh itu gua agak lost juga tuh timeline itu sampai dengan akhirnya barulah tuh pasang Airsus akhirnya. Gitu. Jadi setelah ngecat ganti velg baru masih pakai custom. Abis itu pasang Airsus. Pasang Airsus waktu itu. Dia datang lihat mobil gue, kebetulan emang gue waktu itu bawa liftback kan ke kantor, saya kayak, Mas ini pakai lips apa Mas? Cakep banget Mas, pakai lips mobil apa Mas? Cakep banget Mas gitu.
Gak ada, ini gue custom om, gue bilang gitu. Anjing serius lo gitu, yang gitu orang-orang tuh. Ya karena detailnya nggak kayak detail lip custom, jadi kayak bener lip mobil lain, abis itu di retrofit ke mobil ini.